kakak-kakak miliki 3 hal: be good, be growth, be great. Kalau kemudian adik-adik bertanya, dan Adik kebetulan sudah sampai di puncak, apakah dan Andi sudah cukup satisfaction? Satisfaction artinya nyaman. Secara materi iya, tetapi kenyataannya kita masih tetap menjadi pegawai. Setinggi-tingginya menjadi direktur utama, komisaris, tetaplah pegawai. Maka saya mencanangkan satu lagi, jadilah behave. Apa itu behave? Behave itu memiliki. Kalau saya sebagai nahkoda sekarang menjalankan kapalnya sebuah perusahaan, saya suatu ketika pengen memiliki kapal sendiri, kapal pinisi. Karena disitulah terjadi apa? Sebuah hal yang memang kita inginkan. Menjadi pegawai terus juga ada saatnya capek. Ada saatnya kita tidak freedom. Freedom di mana? Freedom di waktu. Duit mungkin ada, waktunya enggak. Kapan menikmatinya? Nah, jangan lupa be happy. Karena apapun yang kita lakukan di awal tadi, kita effort, bekerja, berwirausaha. Pada akhirnya yang kita ciptakan kan apa? Keinginan kita apa? Be happy. Keluarga yang mawadah, sakinah. Kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Nah, itulah tujuan dari apa ya, kalau saya mencita-citakan menjadi behave. Tetapi untuk menjadi behave kita harus memiliki sebuah karakter lagi yang namanya entrepreneurship. Nah, saya menggarisbawahi kepada adik-adik yang nanti ingin memasuki dunia kerja, tracknya seperti tadi, tetapi di dalam bekerja itu, pikirkanlah juga bagaimana Anda bisa berdikari. Bagi kakak-kakak yang sekarang sudah mencoba entrepreneurship, itulah sebenarnya yang menurut saya menjadi sebuah personal yang memiliki freedom in financial, memiliki waktu, memiliki kebahagiaan. Tetapi memang butuh sebuah oportunis, sebuah karakter oportunis, dan berani take risk. Adik-adik, kakak-kakak, saya lanjutkan. Saya coba menggambarkan bagaimana bisnis environment di internasional. Karena kebetulan saya ada di perusahaan Singapura. Nah, perusahaan ini adalah berkiprah di internasional dan kemudian memiliki pelanggan internasional. Siapa pelanggan internasional yang saya maksud? Kalau adik-adik, kakak-kakak mengenal para e-commerce, salah satunya ada di saya, yang shop-shop tadi. Kemudian ada lagi yang cloud, yang gede-gedenya, kalau Anda searching-searching, nah itu juga saya layani. Kemudian ada lagi kalau adik-adik teknik elektro, telkom, itu menggunakan cloud, itu juga yang paling besar, tentu adik-adik tahu, itu juga saya layani. Mohon maaf, saya tidak bisa menggambarkan merek di sini. Jadi setidaknya itulah gambaran. Jadi apa yang kami lakukan di internasional adalah berinteraksi dengan customer internasional, bigger company in the world, kemudian melayani mereka, membawa server yang ada di internasional, konekkan kepada server yang ada di Indonesia, dan akhirnya server itu diakses oleh seluruh rakyat Indonesia menggunakan teknologi yang namanya kabel fiber optik tadi. Berjalanlah internet, berjalanlah aplikasi di atasnya. Nah, berbicara tentang internasional, ada sebuah hal yang perlu kita cermati bahwa internasional itu multi-culture. Tidak hanya orang Indonesia, tidak hanya orang Sunda, Jawa, tetapi ada yang culture-nya Hong Kong, culture-nya Jepang, culture-nya Amerika, culture-nya Eropa. Tapi secara umum ada 5 aspek yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah be on time. Semenit itu sangat berarti, sedetik sangat berarti.
Maka di dalam bisnis environment internasional, kalau adik-adik ingin berkiprah di situ, adik-adik harus menjaga yang namanya be on time. Melalui latihan-latihan di dalam kemenwaan atau di dalam kemahasiswaan, itu adik-adik belajar. Mulailah sekarang, belajar be on time, hargai waktu. Dan kemudian be professional. Be professional tadi, kalau memang sekarang mempelajari teknik sipil, ya pelajarilah secara mendalam. Pelajarilah teknologi yang sekarang berkembang. Kalau adik-adik berada pada posisi accounting, belajarlah PSAK, belajarlah pajak. Sehingga adik-adik benar-benar memiliki sebuah bekal yang namanya profesional. Kemudian di internasional itu tidak ada istilah suap. Mereka sudah mencanangkan anti-bribery. Tidak boleh ada misalkan, oh ini paket, saya sampaikan ke rumahnya, itu sudah tidak boleh ada. Sekali kita melakukan itu, otomatis di blacklist oleh kalangan internasional. Baik itu partner kita, baik itu customer kita, apalagi terpublish di dalam dunia maya. Nah kemudian, kalau bekerja di environment internasional, ada proses, ya itu boleh. Tetapi yang paling ditekankan adalah result oriented. Hasilnya apa? Mungkin 2 tahun ini kita sudah mengalami bagaimana nasibnya kita pada saat kita tidak bisa masuk ke kantor, tidak bisa masuk ke toko kita. Yang kita lakukan dari rumah. Tetapi dengan cara apapun, ya hasilnya harus ada. Itulah result oriented. Maka di dunia internasional, whatever Anda bekerja di Indonesia untuk atasan Anda yang di Jepang, tidak ketemu tidak masalah. Tetapi Anda tekuni itu, kemudian menjadikan ada resultnya, itu yang dilaporkan. Ada lagi, misalkan ada yang memiliki bengkel mesin misalkan di Semarang umpamanya. Kemudian Anda mendapatkan job dari Amerika untuk membuat prototyping. Nah, di situ juga tidak perlu ketemu, tetapi result orientednya. Kemudian Anda kirimkan ke sana, dapatlah sebuah penghargaan atau rewardnya. Dan kalau di internasional, ini yang saya alami, hubungan antara bos dan staff. Kalau yang saya gambarkan sekarang, bosnya biru, stafnya merah, bosnya tinggi sekali ya. Itu di Indonesia, adik-adik, kakak-kakak. Di semua organisasi di Indonesia menerapkan ini. Karena apa? Ya memang ini culture. Bos, pejabat, wah kayaknya susah kita mendekatinya. Mau ngomong, mau nyampaikan ide aja susah. Apalagi mau menentang arahannya. Bahkan kita mendongak saja tidak berani. Tetapi di dunia internasional terjadi sebaliknya. Ini bos, ini staff. Bos agak tinggi, iya. Tetapi dia menyentuh kepada, mendekati kepada staff. Kenapa seperti itu? Itulah culture-nya. Staff boleh mengajukan sebuah ide. Bos boleh mengajukan sebuah ide. Berargumentasi dalam sebuah forum. Gebrak-gebrakan meja boleh. Tetapi setelah itu diputuskan oleh atasannya, that's the decision, everybody follow. Dan kalau kita ingin menjadi seorang CEO atau leader di dalam bisnis internasional, legowokan diri kita untuk nunduk dan duduk bersama dengan staf kita. Karena kenapa harus seperti itu? Supaya energinya staf, ide-idenya staf, dan apa yang kita mau sampaikan direction-nya bisa menyatu. Boleh berdebat, boleh berbeda pendapat, tetapi begitu take decision, that you must follow. Nah, itu adalah gambaran, 5 gambaran apa yang tadi kita akan bicara incredible skill, support career yang bagaimana. Nah, inilah gambaran karakter apa yang harus kita miliki dan bentuk etos kerja seperti apa yang harus kita miliki. Lanjut. Tadi saya menggambarkan Pegas Internasional.
secara umum Pegas Internasional adalah perusahaan Singapura tadi. Kemudian kita memprovide bandwidth connectivity, ada internet, ada konektivitas menggunakan kabel optik, dan Pegas Internasional itu bukan siapa-siapa. Ini adalah bagian dari perusahaan nasional. Anaknya perusahaan gas negara, cucunya perusahaan gas negara. Jadi kalau induk kami namanya Pegascom, dan induknya Pegascom adalah PGN. Jadi kalau saya boleh katakan, Pegas Internasional adalah perusahaan Indonesia yang going to internasional. Salah satu bagian dari perusahaan nasional, tetapi berkiprah di internasional. Ini yang kami lakukan, mengkoneksikan data center ke data center, itu tadi yang saya sebutkan, ada cloud provider, ada e-commerce, mereka membutuhkan data center di Indonesia, dikoneksikan ke internasional. Kemudian office mereka juga baru di Indonesia, kita koneksikan ke internasional. Nanti ada industri, ada manufaktur, yang semuanya saling terkait antara head office-nya dengan manufakturnya, kemudian mereka berinteraksi secara digital, dan semua itu berjalan di atas jaringan yang namanya fiber optik. Di sebelah kanan saya ilustrasikan ini adalah customer-customer kami, yaitu para multinational company, yaitu company yang ada di luar negeri dan di Indonesia, kemudian para global content provider, dari yang aplikasi maupun e-commerce maupun cloud-based, kemudian ada financial institution seperti banking, ataupun misalkan industri-industri finansial yang di luar negeri yang harus terkoneksi dengan stock exchange di Jakarta dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini tadi sudah saya sampaikan, saya skip aja. Saya coba gambarkan, ini tim saya. Di Pegas Internasional itu semuanya muda, milenial, umurnya kisaran 20 sampai 35 tahun. Saya sendiri baru 25 tahun loh adik-adik, jangan salah. 25 tahun dari sejak lulus Politeknik. Ya, menyiasati membawa Pegas Internasional dengan culture yang milenial, saya sendiri punya tantangan karena saya harus ikut menjadi milenial. Pola pikir saya harus menjadi lebih energik, menjadi lebih muda, dan mau bergaul dengan mereka. Maka tadi yang saya lakukan adalah kita legowo untuk menunduk bersama mereka. Para milenial ini punya semangat juga, punya kreativitas tinggi. Itulah kalian nanti. Dan ibaratnya apa? Kalau kami dulu zaman saya dan Wawang dan Pandi, Pak Beta, pada saat mencari inspirasi, mencari ilmu, satu-satunya hanya perpustakaan. Komputer belum ada. Tetapi kalau sekarang adik-adik tinggal nyentuh Google Search, sudah mendapatkan itu. Dan bahkan makin hari makin lengkap, ada videonya, ada tutorialnya. Nah, maka seharusnya adik-adik juga lebih memiliki kesempatan untuk maju dengan cepat, mempelajari segala sesuatu. Dan tadi saya mengutip dan Wawang menegaskan, pelajaran pertama yang harus dimiliki adalah fluently in English. Bagi adik-adik yang mau bekerja, apalagi pengen bekerja di internasional, ini modal dasarnya. Bagi kakak-kakak yang sekarang sudah wirausaha dan pengen going internasional produknya, ini juga harus dilakukan untuk berkomunikasi dengan baik. Fluently in English menjadi sebuah tantangan. Wah, aku tidak perlu bahasa Inggris, perlunya Mandarin. Go ahead. Mandarin, berarti kita masuk ke China, ke Korea. Whatever itu adalah bentuk komunikasi. Kemudian di tim saya, kita ciptakan sesuatu yang smart. Bekerja keras itu dulu, tapi kalau sekarang bekerja smart. Kalau misalkan tiap hari membuka email, membaca, kemudian mengupload, nah sekarang sudah ada robot. Tinggal subscribe kepada robot itunya, daily jobnya masukkan ke situ, kemudian sudah tinggal sekali klik, sudah kemudian terbuka seperti kita masukkan email, password, dan sebagainya, otomatis kebuka. Itulah kerja smart. Nah, di dalam Pegas Internasional kami menyusun ada 4 value.
yang kita sebut care for you. Care itu singkatan dari kompeten, accountable, responsif, dan enthusiast. Kompeten, profesional tadi. Kita membanggakan kepada kompetensi yang ada di diri kita. Kita bisa menyajikan solusi. Accountable. Accountable artinya apa? Kita respon, responsibility kita. Kita mempertanggungjawabkan yang kita pekerjakan kepada sebuah profesionalisme. Kalau menjadi akuntan, menjadilah akuntan yang jujur. Kalau menjadi marketer, menjadilah marketer yang memiliki semangat dan kemudian daya juang untuk mendapatkan customer-nya. Responsif, kita selalu mendengar dan memahami apa tidak hanya kepada customer kita, tetapi kepada kolega kita. Entusias, punya care, tetapi tidak entusias, sama dengan tadi, kita nggak punya energi. Maka spirit itu kami tekankan di dalam Pegas Internasional. Demikian mungkin terakhir yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik, kakak-kakak, dan para pembina. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan memberikan masukan yang baik. Dan satu hal lagi, everything is easy if you know, itu kata Pak Beta tadi. Maka kalau Anda ingin maju, lakukanlah untuk belajar. Kemudian kalau dari saya, dare, beranilah, take risk, punya semangat untuk maju tanpa takut hambatan, dan terakhir adalah kemampuan komunikasi dan leadership. Mungkin itu moderator, saya kembalikan waktu ke moderator. Terima kasih. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan tolong dibacakan ya. Tadi saya tidak sempat melihat chatnya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada Dan Adi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Untuk para peserta webinar, apabila ada yang ditanyakan dari pemaparan Dan Adi tadi, saya persilakan untuk bertanya di kolom chat Zoom dengan format nama, _instansi, _pertanyaan. Baik, sudah ada pertanyaan dari Saudari Lydia Zulfina Rahmawati. Mohon izin untuk membacakan. Pertanyaannya adalah, mohon izin, nama saya Lydia dari Polines. Izin bertanya, apabila kita ingin terjun ke dalam international business environment, unsur knowledge, skill, dan attitude, mana yang lebih ditekankan dari banyaknya unsur yang Panjenengan sampaikan tadi, serta bagaimana cara menghilangkan cara tidak enakan atau pakewuh tanpa menghilangkan rasa hormat dengan sesama rekan maupun atasan. Terima kasih. Mungkin dari Nanadi bisa langsung dijawab pertanyaan dari Saudari Lydia. Ini langsung jawab ya, baik. Silahkan Dan. Adik Lydia, seperti tadi saya sampaikan di internasional ada 5 aspek utama ya. Tapi ada satu hal lagi yang saya perlu sampaikan adalah integritas. Integritas itu apa? Integritas itu adalah who are you? Kita itu personal seperti apa? Jagalah karakter itu dan kemudian jangan ACDC. Karena dengan integritas itu kita dikenal orang. Sebagai contoh, melayani perusahaan apalagi Amerika, Jepang. Pada saat kita komit sesuatu, maka jalankan. Kalau kita menyalahi atau misalkan layanan kita ada gangguan, maka hadapi dan minta maaf. Dengan menghadapi, berinteraksi dan mereka, justru mereka akan senang karena peduli. Tidak boleh kemudian kita hit and run ya. Pada saat kita mau duitnya saja, tetapi kemudian setelah itu ada masalah kita tinggal. Itu namanya loser ya menurut saya, pengecut. Nah, integritas mulailah dari karakter-karakter baik yang ada diri Anda. Kalau Anda jujur, Anda kreatif,
Anda punya apa daya juang, tulis itu di bukunya, jadikan itulah personifikasi Anda. Itu modalnya. Nah, kemudian yang kedua komunikasi. Jadi bahasa Inggris salah satunya, bahasa Mandarin boleh, whatever. Karena komunikasi itu yang menjadikan kita bisa memberikan masukan, ide, bisa memberikan interaksi dengan internasional. Sepinter apapun adik-adik di bidangnya, begitu bosnya adalah dari bule, kemudian adik-adik mau ngomong susah. Seperti Dan Wawang tadi di challenge, 3 bulan you have to do bisa ngomong bahasa Inggris. Otherwise go ahead, pulang. Nah, maka belum terlambat kalau adik-adik memulai. Supaya nggak canggung apa? Mudah. Ngomong aja depan cermin. Dengerin, jangan cuman musik ya. Ya musik ada liriknya sih. Tetapi dengerinlah sesuatu yang sekalian mendengar, misalkan finansial apa ya, misalkan edukasi, seminar-seminar berbahasa Inggris, mulailah itu. Jadi kalau menurut saya 2 aspek tadi, integritas dan komunikasi. Mungkin itu moderator, terima kasih. Lainnya mungkin? Baik, terima kasih kepada Dan Adi. Mungkin dari saudari Lydia ingin menanggapi jawaban dari Dan Adi. Baik, nampaknya sudah jelas ya dari penjelasan Dan Adi tadi. Ya. Oh Izin ya, Dan ini jangan dari salah juga, karena saya orang Jawa, bahasa Inggrisnya juga masih logat Jawa sebenarnya. Tetapi dare ya, kita harus memulai, berani ngomong sama CEO siapa, atau VP-nya internasional. Kita masuk ke webinar internasional. Ya, tetapi kalau dulu saya orang teknik banget ya. Kemudian saya juga tidak pernah belajar bahasa Inggris secara khusus. Ya alhamdulillah dulu di dalam kuliah itu, cara belajar bahasa Inggrisnya kita dipaksa sama dosen saya itu untuk kita nerangkan sesuatu di depan papan tulis dengan bahasa Inggris. Sangat susah waktu itu. Tetapi dari situ ternyata ilmunya. Dari situlah kita diajak untuk mulai ngomong, apapun sengomong-ngomongnya. Gitu. Tapi lama-kelamaan karena kita terbiasa dan lama-lama punya keberanian untuk ngomong. Nah mungkin itu. Nah saya juga memiliki tim yang semuanya berbahasa Inggris. Dari keuangannya, marketingnya, operationnya. Karena mereka berinteraksi. Gitu. Oke lanjut moderator. Baik, Dan terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari saudari Devia Natasha Nursabella. Izinkan saya untuk membacakan. Pertanyaannya adalah, dalam sebuah perusahaan, pasti ada salah satu karyawan yang disebut sebagai karyawan terbaik. Menurut jenengan, karyawan terbaik itu seperti apa? Baik dari segi karakter maupun segi yang lainnya. Silahkan, Dan. Apabila ingin langsung dijawab. Ya, terbaik itu pasti bukan nomor 0 ya, nomor 1. Tetapi terbaik ini juga tidak bisa kita kuantisir menjadi sesuatu yang mutlak. Karena masing-masing dunia kerja memiliki pemahaman yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda. Tapi secara umum, kalau tadi di awal saya gambarkan bahwa kita dibayar karena ada kontribusi, maka terbaik menurut perusahaan adalah the most you give, the more effort and the more benefit for perusahaan itu, maka disitulah Anda disebut terbaik. Nah, bagi para wirausaha juga sama. Terbaik itu apa? Kalau di dalam wirausaha, karena kita produce sesuatu atau menjadi konsultan, disebut terbaik kalau apa? Kalau setorannya itu banyak. Artinya
Yang menilai terbaik dan tidak siapa? Customer kita. Ya memang kita di awal boleh saja menyusun sebuah value proposisi, artinya produk yang ingin kita ciptakan itu lebih kurang bagusnya seperti ini, seperti itu. Ditinjau dari kualitas ya. Nah, sama juga sebagai seorang pekerja, ditinjau dari kualitas tadi. Tetapi jangan lupa, Anda pintar, tetapi tidak memproduce something, nggak ada tidak ada output, resultnya yang tadi saya sampaikan result oriented, resultnya nggak kelihatan, ya Anda tidak akan bisa dikatakan terbaik. Nah, itu menurut saya, jadi terbaik itu nanti sesuai dengan bidang masing-masing, tetapi setidaknya at a glance adalah seperti itu. Jadi karakternya bisa whatever. Sebagai contoh, sebagai seorang peneliti, terbaik ya dia mampu menerbitkan sebuah invention baru gitu ya. Bagi seorang yang mungkin di bidang digitalisasi, mungkin dia bisa menyusun sebuah prototyping. Nah, seperti itu moderator, mungkin definisi terbaik. Jadi nanti akan sesuai dengan environment di lingkungan kerja atau wirausaha tertentu. Baik, terima kasih Indan atas jawabannya. Saya simpulkan berarti dari jawaban Indan itu, Mbak, apa yang terbaik adalah ketika kita bisa memberikan effort yang memang terbaik dari pegawai lainnya kepada perusahaan. Untuk saudari Devia, apabila ingin menanggapi, saya persilakan untuk menghidupkan mikrofon dan kamera. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga itu dari Satin Indias Umi Solihah. Pertanyaannya adalah, hal-hal apa saja yang mesti diubah dan disesuaikan dalam sistem pendidikan kita untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul dan menghadapi revolusi industri 4.0. Silakan kepada Danadi untuk dapat menanggapi pertanyaan tersebut. Ya, oke, terima kasih. Nah, ini yang saya tunggu. Saya tunggu kenapa? Karena kalau saya melihat industri sekarang, sebenarnya saya sendiri sudah berada di frontliner ya, digitalisasi. Saya melihat langsung perubahan-perubahan zaman itu demikian kuat. Dan para the big giant yang provider-provider internasional itu mulai masuk ke Indonesia. Kalau kita do nothing, itu yang terjadi kita hanya sebagai consumer. Tetapi untuk mendapatkan Indonesia emas, kita harus partisipasi di situ. Nah, partisipasi apa dalam konteks dunia pendidikan? Untuk kita konekkan kepada dunia industri. Ya, memang satu sisi bekal-bekal yang diajarkan di dunia pendidikan itu mendasari basic ya. Nah, tadi Dan Wawang juga memberikan inspirasi kepada adik-adik, masuklah ke YouTube, masuklah ke webinar, masuklah ke e-learning untuk membuka wawasan. Saya sendiri di digital itu terkadang mencoba bermimpi, kalau seandainya di Indonesia kita punya people, kita punya resource, dan teknologi itu kan diciptakan dan mudah ditiru. Kenapa nggak mulai itu kita mengkreasikan? Misalkan orang mechanical, lulusan politeknik yang mekanik, bekerja samalah dengan yang elektro, telkom, bekerja samalah kepada yang marketing, susun sebuah produk. Kalau kita mudah saja sebenarnya, di internasional sudah ada apa, maka itu akan masuk Indonesia. Ya,
Nah, kemudian industri 4.0, nggak usah dibayangkan tinggi-tinggi deh. Industri